Mahrez 2 gol, Aljazair tekuk Sudan. Amad Diallo menangkan Pantai Gading. Insigne sepakat gabung Lazio. Napoli terancam pembatasan transfer. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Al-Nassr vs Al-Zawraa pada laga ke-6 grup D Liga Champions Asia 2. Cristiano Ronaldo tampil pertama kalinya di kompetisi ini. Al-Nassr membuka keunggulan pada menit ke-12 lewat Kingsley Coman. 7 menit berselang, Wesley mengadakan skor setelah memanfaatkan bola liar. Abdullah Al-Amri menambah gol ketiga Al-Nassr pada menit ke-29 melalui sundulan. Joao Felix membuat skor menjadi 4-0 di menit ke-44 usai menerima umpan terobosan Ronaldo. Al-Zawraa memperkecil kedudukan lewat Ibrahim Badamosi pada menit ke-50. Namun, Coman kembali mencetak gol pada menit ke-56 untuk memastikan kemenangan 5-1 Al-Nassr. Hasil ini membuat Al-Nassr menyapu bersih fase grup dengan 18 poin dari 6 laga. Sementara Al-Zawraa finish di posisi kedua dengan 9 poin. Kamerun memulai kampanye Piala Afrika versus Gabon di Stadion Stade de Marrakech. Gol semata yang tercipta di menit ke-7 ketika Eta Eyong yang melepaskan tembakan keras ke gawang Lois Mbamba. Gabon sempat mencoba bangkit setelah masuknya Pierre-Emerick Aubameyang, namun upaya gagal membuahkan gol. Berkat hasil ini, Kamerun berada di posisi puncak klasemen grup F dengan 3 poin, sedangkan Gabon berada di posisi ketiga dengan 0 poin. Burkina Faso versus Guinea Khatulistiwa pada laga pembuka grup E Piala Afrika berlangsung di Casablanca. Guinea Khatulistiwa justru unggul lebih dulu pada menit ke-85 lewat sundulan Marvin Anipot. Burkina Faso merespon cepat menit ke-93. Giorgi Minaugu menyamakan kedudukan lewat tembakan keras. 3 menit berselang, Edmond Tapsoba memastikan kemenangan Burkina Faso lewat sundulan jarak dekat. Berkat hasil ini, Burkina Faso berada di posisi kedua grup E dengan 3 poin, sedangkan Guinea Khatulistiwa berada di posisi ketiga dengan 0 poin. Mozambik menjamu Pantai Gading di Stade de Marrakech. Gol tunggal tercipta menit ke-49. Frank Assi mengirimkan umpan silang ke Amad Diallo yang membawa Ivory Coast unggul 1-0. Casey hampir mengadakan keunggulan pada menit ke-62, namun tendangannya melebar tipis. Mozambik berjuang keras, tetapi hanya mencatat 1 tembakan tepat sasaran sepanjang laga. Berkat hasil ini, Pantai Gading berada di posisi pertama dengan 3 poin, sedangkan Mozambik berada di posisi ketiga dengan 0 poin. Aljazair membuka kiprah di grup E Piala Afrika melawan Sudan. Riyad Mahrez langsung mencetak gol pada menit kedua lewat sepakan kaki kiri. Aljazair mengadakan keunggulan pada menit ke-63. Mahrez kembali mencatatkan namanya di papan skor. Gol penutup hadir jelang laga usai. Ibrahim Maza mencetak gol dari jarak dekat. Skor akhirnya 3-0. Berkat hasil ini, Aljazair berada di puncak klasemen grup E dengan 3 poin, sedangkan Sudan berada di posisi keempat dengan 0 poin. John Hartman semakin kuat dikaitkan dengan kursi pelatih tim nasional Indonesia. Menurut laporan Info Indonesia, PSSI menyiapkan kontrak awal selama 2 tahun untuk Hartman dengan opsi perpanjangan 2 tahun lagi jika kinerja berjalan baik. Total potensi 4 tahun masa bakti. Selain itu, media lain juga menyebutkan kemungkinan penandatanganan resmi menjelang akhir Desember atau awal Januari 2026. Selain tim senior, Hartman diproyeksikan juga menangani tim U23 untuk memperkuat kesinambungan perkembangan pemain muda menuju level tertinggi. City Football Group CFG dikabarkan mengakhiri keterlibatannya dengan Mumbai City FC di tengah krisis yang melanda Indian Super League. Mengutip laporan Kelnow, grup multi-klub yang dipimpin Manchester City itu telah menyampaikan perubahan struktur kepemilikan Kepala Federasi Sepak Bola India IEFF. CFG disebut menarik diri karena ketidakpastian berkelanjutan dalam pengelolaan sepak bola India, sementara proses teknis masih dirampungkan semua pihak. CFG sebelumnya memegang 65% saham Mumbai City FC. Atletico Mineiro mengumumkan telah mencapai kesepakatan penuh untuk merekrut bek kiri Renan Lodi dengan kontrak berdurasi 5 tahun. Kepastian tersebut disampaikan langsung melalui pernyataan resmi klub. Dalam keterangan itu, Mineiro menyebut seluruh aspek bisnis transfer telah disepakati bersama pemain. Lodi sebelumnya berstatus tanpa klub sejak berpisah dengan Al Hilal pada September lalu.
Kepindahan ini menilai kembalinya pemain berusia 26 tahun tersebut ke kompetisi domestik Brasil setelah hampir 1 dekade berkarir di luar negeri. PSV Eindhoven memastikan Joy Veerman tetap bertahan di klub dan membantah kabar kepindahannya ke Fenerbahce. Klarifikasi ini disampaikan langsung oleh Veerman dan manajemen PSV melalui pernyataan resmi klub. Veerman menegaskan rumor yang beredar dalam beberapa pekan terakhir tidak benar dan menyatakan fokus penuh menatap paruh kedua musim bersama tim asuhan Peter Bosz. Direktur Football Affairs PSV, Ernest Stewart, menilai Veerman sebagai sosok penting berkat kualitas, pengalaman, dan kepemimpinannya. Paris Saint-Germain membuka negosiasi untuk memperpanjang kontrak Ousmane Dembele meski sang winger masih terikat hingga Juni 2028. Namun, pembicaraan ini disertai syarat baru dari klub. Mengutip laporan Le Parisien, PSG meminta pemain yang memperbarui kontrak menerima gaji pokok lebih rendah dengan kompensasi bonus berbasis performa. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi menjaga keberlanjutan keuangan klub bagi Dembele yang memiliki riwayat cedera. Ketentuan tersebut dinilai berpotensi menyulitkan dan bisa memicu perbedaan pandangan serius. Matev Suvanov dinobatkan sebagai pemain terbaik Paris Saint-Germain edisi Desember. Penghargaan ini diberikan berdasarkan pilihan reporter Le Parisien, sekaligus menjadi yang pertama bagi kiper berusia 26 tahun tersebut sejak format penilaian diperkenalkan. Safonov tampil menentukan melawan Rennes, mencatat nir bobol di markas Athletic Bilbao pada ajang Liga Champions, serta tetap solid meski kebobolan 2 gol kontra Metz. Performa puncaknya hadir di final Piala Interkontinental di Doha, ketika ia menepis 4 penalti dan memastikan gelar ke-6 PSG pada 2025. AS Monaco dipastikan tidak akan mengakhiri masa peminjaman Ansu Fati dari Barcelona meski sebelumnya sempat muncul kabar sebaliknya. Laporan El Arguero menyebutkan perubahan sikap itu dipicu cedera ligamen lutut ACL yang dialami Takumi Minamino. Pemain Jepang tersebut sebelumnya mengisi posisi utama yang membuat Ansu Fati lebih sering berada di bangku cadangan, dengan Minamino harus menepi hingga akhir musim. Monaco kini membutuhkan Ansu Fati di lini serang. Meski demikian, belum ada keputusan apakah Monaco akan mempermanenkan status sang pemain pada akhir musim. Napoli dan Pisa menghadapi pembatasan aktivitas transfer setelah dinilai melampaui batas rasio gaji pemain terhadap pendapatan klub. Mengutip laporan La Gazzetta dello Sport, Komisi Independen memantau kesehatan finansial klub profesional Italia dan menemukan rasio gaji kedua klub melewati ambang 80%. Akibatnya, Napoli dan Pisa hanya diperbolehkan melakukan transfer dengan skema saldo nol pada bursa musim dingin. Mulai musim depan, aturan diperketat menjadi maksimal 70%. Jika tak memenuhi ketentuan, sanksi larangan transfer musim panas berpotensi dijatuhkan. Lazio bersiap aktif di bursa transfer Januari setelah larangan pendaftaran pemain mereka dicabut. Salah satu target utama adalah Lorenzo Insigne. Ia dilaporkan telah menyepakati kontrak berdurasi 6 bulan dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Menurut La Gazzetta dello Sport, Insigne berpeluang menjadi rekrutan pertama Lazio saat jendela transfer dibuka pada 2 Januari. Gajinya disepakati sebesar 1,3 juta euro hingga Juni, dengan opsi naik menjadi sekitar 2,4 juta euro pada musim berikutnya. Kesepakatan disebut tinggal menunggu proses formal. Osasuna secara resmi mengumumkan perekrutan Javi Galan dari Atletico Madrid. Dalam pernyataan klub, disebutkan bahwa kedua pihak telah mencapai kesepakatan transfer untuk bek kiri berusia 31 tahun tersebut. Galan ditebus dengan nilai sekitar 500.000 euro, jauh lebih rendah dibandingkan biaya yang dikeluarkan Atletico saat merekrutnya pada 2023. Selama 2 musim di Atletico, Galan hanya mencatat 56 penampilan akibat masalah kebugaran dan konsistensi. Di Osasuna, ia diproyeksikan mendapat menit bermain lebih reguler. Atletico Madrid dikabarkan mulai memantau situasi gelandang Bayern Munchen Leon Goretzka menjelang bursa transfer musim panas. Informasi tersebut disampaikan Matteo Moretto. Kontrak Goretzka bersama Bayern akan berakhir pada musim panas tahun depan. Sementara klub Bavaria disebut hanya bersedia memperpanjang dengan skema gaji yang lebih rendah. Di bawah asuhan Vincent Kompany, peran Goretzka musim ini cenderung berkurang. Atletico menilai Goretzka cocok sebagai gelandang box to box untuk sistem Diego Simeone. Dani Olmo berpeluang kembali memperkuat Barcelona saat menghadapi Espanyol di La Liga usai libur Natal. Gelandang serang asal Spanyol itu sebelumnya mengalami dislokasi bahu pada awal bulan dan diperkirakan menepis selama sekitar 1 bulan.
Namun, pemulihan berjalan positif. Diario AS melaporkan Olmo menargetkan tampil beberapa menit dari bangku cadangan sebelum mencapai kondisi ideal untuk Piala Super Spanyol, di mana Barca akan bertemu Athletic Bilbao di semifinal. Kehadirannya dinilai penting bagi Hansi Flick, terutama di peran nomor 10. Real Madrid dilaporkan meminta akses penuh terhadap catatan keuangan Barcelona dalam penyelidikan kasus Negreira. Permintaan itu disampaikan kepada hakim penyidik melalui mantan wasit yang bertindak sebagai penuntut privat. Mengutip laporan Marca dan El País, Madrid ingin menelaah audit, uji kelayakan, serta laporan forensik keuangan Barcelona periode 2010 sampai 2021. Dokumen tersebut mencakup laporan terkait pembayaran kepada Jose Maria Enriquez Negreira. Madrid juga meminta akses lebih dari 600 dokumen yang diserahkan Barcelona ke pengadilan pada Juli 2023. Detail klausul dalam kontrak Endrick bersama Real Madrid mulai terungkap. Mengutip laporan Diario AS, Madrid menyepakati transfer senilai 35 juta euro dengan Palmeiras, ditambah bonus performa hingga 25 juta euro yang baru aktif setelah sang penyerang berusia 18 tahun pada 2024. Jika dihitung dari biaya tetap, komisi, dan gaji, investasi Madrid mendekati 70 juta euro. Sejumlah bonus berbasis performa juga tercantum, termasuk 35.000 euro untuk setiap gol, assist, atau penalti yang didapat hingga 2030. Real Madrid disebut semakin dekat mengamankan masa depan Vinicius Junior. Laporan Radio Marca menyebutkan, manajemen Los Blancos berpotensi mengumumkan perpanjangan kontrak sang winger dalam waktu dekat, meski sempat berada penurunan performa, serta respon dingin sebagian supporter. Presiden Florentino Perez tetap memandang Vinicius sebagai sosok kunci tim. Kontrak pemain Brasil berusia 25 tahun itu masih berlaku hingga Juni 2027. Sebelumnya, tuntutan finansial Vinicius dikabarkan bisa memperlambat negosiasi, namun Madrid ingin menyelesaikannya lebih cepat. Real Madrid menutup tahun 2025 dengan 3 kemenangan beruntun di semua ajang. Hasil tersebut meredakan tekanan sementara pada Xabi Alonso setelah periode performa yang kurang meyakinkan. Namun, laporan The Athletic menyebut posisi Alonso belum sepenuhnya aman. Manajemen klub menilai peningkatan hasil belum diiringi perkembangan performa tim secara menyeluruh. Selain itu, dinamika ruang ganti juga menjadi perhatian. Meski situasi disebut mulai membaik, Alonso kini dituntut membawa Real Madrid meraih gelar Piala Super Spanyol sebagai tolak ukur kepercayaan manajemen. West Ham United kembali menemui jalan buntu dalam upaya mencari penyerang baru. Menurut laporan The Telegraph, pendekatan The Hammers kepada Coventry City untuk mendatangkan Haji Wurid langsung ditolak tegas. Coventry bahkan memasang bandrol tak realistis senilai 200 juta pound sterling sebagai sinyal bahwa penyerang berusia 27 tahun itu tidak dijual. Wurid tampil produktif musim ini dengan 8 gol dari 18 laga Championship. Minat West Ham terhadap rekan setim Wurid, Ellis Sims, juga diperkirakan sulit terwujud. Masa depan Radu Dragusin di Tottenham Hotspur belum sepenuhnya pasti meski kontraknya masih tersisa 4,5 tahun. Bek timnas Rumania itu baru pulih dari cedera panjang dan kembali masuk bangku cadangan saat Spurs kalah dari Liverpool. Namun, menit bermain menjadi perhatian utama. Agen Dragusin Florian Mania menegaskan konsistensi tampil adalah prioritas. Dalam keterangannya kepada media Italia, Mania menyebut situasi masih terbuka. Ia juga mengakui Serie A bisa menjadi opsi realistis jika kondisi tidak berubah. Kapten Tottenham Hotspur Christian Romero resmi didakwa oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris FA terkait dugaan perilaku tidak pantas terhadap wasit John Brooks. Dakwaan ini muncul setelah Romero menerima kartu merah pada menit ke-93 saat Spurs kalah 1-2 dari Liverpool. Bek asal Argentina itu dinilai tidak segera meninggalkan lapangan dan terlibat adu argumen dengan ofisial pertandingan. Dalam pernyataan resmi FA, Romero disebut bersikap konfrontatif atau agresif. Ia diberi waktu hingga 2 Januari untuk memberikan tanggapan. Manchester United berencana melakukan renovasi Old Trafford pada musim panas mendatang. Mengutip laporan Daily Mail, fokus utama pekerjaan adalah memperbaiki sistem drainase stadion, termasuk mengatasi atap bocor akibat talang yang kerap tersumbat dan menimbulkan genangan air. Selain itu, MU juga akan melakukan permajaan rumput lapangan serta peningkatan bangku cadangan agar sesuai dengan regulasi terbaru UEFA. Meski manajemen klub masih memiliki rencana membangun stadion baru, Old Trafford tetap dipastikan memenuhi standar operasional dan kompetisi.
Manchester United dikabarkan berada dalam kondisi keuangan yang cukup aman untuk mendukung Ruben Amorim pada bursa transfer Januari. Laporan Daily Mail menyebutkan, kekhawatiran terkait aturan Profit and Sustainability Premier League tidak lagi menjadi hambatan utama bagi klub. Meski demikian, manajemen tetap berhati-hati dan tidak berniat mengeluarkan dana besar untuk pemain yang belum teruji. United hanya bergerak jika ada peluang yang tepat, baik melalui skema pinjaman maupun transfer permanen. Lini tengah menjadi prioritas penguatan. Manchester United dipastikan tampil tanpa Kobbie Mainoo dan Bruno Fernandes saat menghadapi Newcastle akhir pekan ini. Kepastian itu disampaikan langsung pelatih Ruben Amorim dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan. Amorim menjelaskan keduanya masih dalam tahap pemulihan. Dengan Mainoo diperkirakan kembali lebih cepat dibanding Bruno, ia juga akan memastikan durasi absennya sang kapten. Selain itu, Matthijs de Ligt dan Harry Maguire belum siap dimainkan. Pelatih Chelsea Enzo Maresca memastikan kondisi Cole Palmer sudah memungkinkan untuk bermain penuh selama 90 menit. Dalam pernyataannya, Maresca menjelaskan bahwa Palmer menunjukkan progres positif setelah tampil 1 jam melawan Everton dan lebih dari 70 menit saat menghadapi Newcastle. Ia menilai sang gelandang merasakan nyaman secara fisik dan mental. Maresca juga mengingatkan laga kontra Aston Villa tidak akan mudah karena lawan tampil terorganisasi dan percaya diri. Namun, Chelsea tetap menargetkan 3 poin di kandang. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.